mosi Dewan ini mendukung pembentukan Liga Super ASEAN sebagai oposisi. Tentunya ada beberapa alasan eksklusif kenapa kami tidak mau mendukung pembentukan Liga Super ini. Tapi sebelum itu, mari lihat apa yang digaungkan oleh pihak pemerintah. Pertama, mereka mau menciptakan standar kompetisi yang lebih tinggi karena dengan dalih ya kalau kita hanya mengandalkan liga domestik itu hanya bernuansa lokal saja. Tapi pada akhirnya dua hal yang akan saya buktikan. Pertama, kalau dengan menggaungkan seperti itu saya akan buktikan ya ini tidak akan bisa terrealisasikan di pihak pemerintah, dan yang kedua di pihak kami pun akan tetap ada. Pertama, mereka itu tidak paham bahwa standarisasi yang dipaksakan itu akan mematikan dan keragaman dan menekan dinamika domestiknya. Karena banyak yang berkembang itu justru dari kompetisi yang sesuai dengan konteks negaranya, bukan berdasarkan standarisasi yang kita paksakan. Bahkan tanpa ini pun saya bisa tetap buktikan bahwasanya tanpa membentuk Liga Super ASEAN, Anda akan tetap bisa menciptakan standar kompetisi yang baik dan juga perlahan-lahan akan lebih tinggi. Karena kalian akan memperkuat sistem pembinaan tentunya, dan yang pastinya kalian akan memperbanyak sparring internasional dengan mengikuti Piala AFC pada akhirnya. Tapi hal lain juga adalah ini itu akan berisiko menjadi eksklusif, bukan inklusif, yang akan saya jelaskan pada argumentasi saya selanjutnya. Jadi dengan hal ini, dengan poin ini saya sudah buktikan bahwasanya di pihak pemerintah itu tidak bisa menciptakan standar kompetisi pada akhirnya, dan juga di sisi kami itu justru lebih unggul karena tanpa pembentukan Liga Super dapat kita realisasikan apa yang mereka inginkan. Kedua, mereka mengatakan bahwasanya ya kalau kita bermain di liga domestik, liga lokal ya sponsor kamu akan terbatas, bahkan peminat kamu hanya berada di domestik saja. Kita flip kasusnya. Kita tidak masalah dengan statement seperti ini. Kalau semisal itu hanya peminat domestik saja nggak masalah, karena kita mau membiarkan mereka tumbuh dari akar lokal, bukan langsung loncat ke regional seperti dengan membentuk Liga Super ASEAN. Karena kita sadari kita ada di status quo dengan contoh klub besar seperti Boca Junior itu bisa besar karena fans lokal mereka dulu yang sangat loyal kepada mereka, bukan karena harus bermain di pasar di luar liga domestik itu terlebih dahulu. Bahkan kalau terkait permasalahan sponsor, saya rasa di status quo sponsor juga akan lebih bertahan dibandingkan mereka yang hanya meraup keuntungan saja, dan pada akhirnya ya kalau sudah tidak lagi eksis ya tidak akan tetap bertahan pada Anda. Jadi saya sudah jelaskan bahwasanya meskipun mereka mengatakan ada peminat domestik, meskipun mereka mengatakan bahwasanya di pihak oposisi peminatnya hanya dalam skala domestik saja, saya sudah buktikan bahwasanya itu tidak masalah. Bahkan klub besar yang ada pada saat ini seperti Boca Junior pun itu bisa eksis di status quo, bukan karena mereka langsung membentuk Liga Super, tapi karena mereka punya fans loyal yang itu berdasarkan dari area domestik mereka. Oke, tapi dari beberapa respon tersebut, mari lihat dunia yang diinginkan oleh pihak oposisi. Kita sadari bahwasanya karakterisasi negara ASEAN itu mereka mempunyai liga domestik masing-masing dengan struktur, identitas, dan sistem pembinaan yang berbeda. Sehingga beberapa setup di sini. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kami sebagai oposisi sangat menentang untuk adanya pembentukan Liga Super ASEAN. Kita sadari liga domestik itu bukan cuma tentang kompetisi olahraga, tapi juga bagian dari identitas budaya nasional. Karena setiap negara di ASEAN itu memiliki sejarahnya masing-masing, memiliki rivalitasnya dan karakterisasi sepak bolanya masing-masing. Liga domestik itu menjadi area pembinaan lokal, ekspresi nasionalisme, dan kebanggaan daerah. Dan kalau mereka mau melakukan pembentukan Liga Super ASEAN, tentunya ini akan diganti atau diambil alih oleh Liga Super itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ini akan memudarkan karakter asli setiap negara itu sendiri seperti Indonesia, Vietnam, Laos, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semisal kita analoginya ini sebagai sebuah pasar malam, di mana di setiap pasar malam itu punya pasar malam di setiap kota di ASEAN. Masing-masing itu punya makanan khasnya, mereka punya hiburan lokalnya. Tapi kalau adanya pembentukan untuk menyatukan mereka, ya mereka digabungkan dari yang terbaik lalu dijadikan dalam satu tempat. Mungkin awalnya itu akan terlihat bagus bahwasanya kita bisa melihat hal-hal yang lebih unggul di setiap daerah domestik itu sendiri. Tapi kenapa ini justru lebih buruk pada akhirnya? Karena pasar malam lokal itu akan jauh lebih sepi, dan pada akhirnya hanya kota-kota besar yang kuat yang bisa mengikuti Liga Super ASEAN ini. Dan juga ketika klub top negara itu ikut Liga Super, maka Liga Nasional akan kehilangan klub terbaiknya. Seperti Persija misalnya yang harus bermain di Liga Super yang membuat penurunan minat
Penurunan minat masyarakat terhadap liga lokal ini menurunkan pemasukan dan memperburuk pembinaan pemain muda, sehingga kesenjangan pun akan semakin besar karena yang bermain di Liga Super itu dapat pemasukan besar dari sponsor dan lain-lain. Artinya, klub kecil di liga domestik itu semakin sulit bersaing, sementara liga jadi tidak kompetitif pada akhirnya, dan ini adalah bentuk perealisasian kalau kamu mau membentuk Liga Super ASEAN itu. Sehingga kalau implikasinya atau dampaknya seperti ini, tentunya ini bertentangan dengan semangat pengembangan sepak bola yang merata dan juga berkelanjutan. Dan pada akhirnya di pihak proposisi itu akan ada tetap ketimpangan kualitas karena klub dari Thailand atau Vietnam itu jauh lebih siap dari segi infrastruktur dibandingkan Laos, Kamboja atau Timor Leste, dan pada akhirnya atau output yang ada di pihak mereka, kompetisi itu bisa didominasi dari klub dari negara tertentu saja misalnya. Dan juga ASEAN itu belum punya kultur sepak bola regional yang kuat, beda dengan Eropa yang punya sejarah panjang dan kultur kompetisi. Liga Champions Asia aja itu belum sepopuler itu dan bahkan belum sestabil itu juga, apalagi Liga Super ASEAN yang akan kita bentuk. Jadi secara prinsip ini melanggar prinsip keadilan karena pasti hanya klub terbaik yang bisa ikut pada akhirnya, dan secara praktikal skema ini itu tidak cocok dengan realitas sepak bola ASEAN saat ini. Saat ini karena akan terjadi logistik dan biaya operasional yang sangat tinggi. Semisal Indonesia itu harus bolak-balik Filipina, Myanmar, maka pada akhirnya biaya perjalanan, akomodasi dan keamanan itu akan semakin membengkak. Tapi apa yang terjadi kalau mereka tetap mau merealisasikan hal seperti ini? Tentunya liga domestik itu bisa tidak aktif lagi ya, karena mereka harus paksa harus bisa mengikuti Liga Super ASEAN itu sendiri, dan pada akhirnya pemain pun akan kewalahan atau bahkan tim nasional itu dirugikan karena klub itu pasti akan lebih memprioritaskan Liga Supernya. Jadi preemptif kalau semisal mereka memberikan kasus ideal bahwa ini menarik perhatian internasional ke Asia Tenggara, sadari bahwasanya secara praktik siapa yang akan disorot? Klub besar, pemain asing dan lain sebagainya. Pemain lokal itu masih bisa tenggelam karena klub akan mengutamakan pemain yang bisa memberikan mereka hasil instan. Untuk semua alasan, bangga menolak masih.